Ada. Imam Syafi'i murid Imam Maliki. Muridnya bertahun-tahun Imam Syafi'i belajar sama Imam Maliki. Begitu selesai belajar, dia bikin mazhab sendiri. Pernah tak antum baca di buku Imam Maliki atau dengar Imam Maliki berkata Imam Syafi'i sesat? Tak pernah. Dan Imam Syafi'i pun menyampaikan pendapat dia tidak pernah selama ini ternyata saya salah berguru. Tak pernah ngomong begitu. Bisa jadi dalil yang sampai kepada Imam Maliki belum tentu sampai ke Imam Syafi'i. Bisa jadi dalil yang sampai ke Imam Syafi'i belum tentu sampai ke Imam Maliki. Ijtihad. Kira-kira sumber agama Imam Maliki apa? Quran? Betul? Imam Syafi'i sumber agamanya apa? Quran juga? Atau ada kitab lain? Sama. Ini Quran, ini Quran. Tapi kenapa bisa terjadi perbedaan? Bukan beda Quran, tapi beda memahami isi Al-Quran. Dan pemahaman itu yang tidak bisa dipersatukan. Tidak bisa. Apa yang saya sampaikan sekarang, saya yakin 100% tidak mungkin semua terima. Ada sebagian terima, ada sebagian, ini bisa diterima, masuk akal. Ini, maaf, saya tidak bisa terima. Ya beda pandangan, beda otak. Masa saya harus maksa semua harus sama dengan otak saya? Tidak bisa. Ada yang lebih besar ilmunya, ada yang lebih banyak belajar daripada saya, ada yang lebih banyak membaca buku daripada saya, punya pandangan yang lebih luas, punya pandangan yang lebih besar, punya pandangan yang berbeda, ada yang lebih senior, ada yang lebih tua, ada yang lebih pengalaman. Ini semua berpengaruh. Imam Syafi'i saja, jangankan beda sama Imam Maliki gurunya, dia punya dua mazhab. Disebutkan mazhab yang lama sama mazhab baru. Dua mazhab Imam Syafi'i sendiri. Dua pendapat. Kenapa kok bisa punya dua pendapat? Ketika dia hidup di Irak, kemudian pindah ke Mesir, beda lagi mazhabnya. Karena ternyata suasana dan kebiasaan di Irak beda sama di Mesir. Makanya beda. Dia itu menunjukkan apa? Bukan Imam Syafi'i tidak konsisten, justru Imam Syafi'i saking luas ilmunya, dia mampu menyesuaikan keadaan dan tuntut. Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih ada dan datang ke Indonesia, ada mazhab yang ketiga yang bisa disesuaikan untuk orang Indonesia. Dan bisa disamakan orang Arab sama Indonesia. Arab punya budaya, Indonesia punya budaya. Ada orang berkata, maaf Syekh, Islam itu kan satu. Mau di Arab, mau di Indonesia, Islam itu satu. Ya kami tahu Islam itu satu. Tapi memahami Islam itu bisa satu enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tak pengaruhi budaya juga. Saya kasih contoh sederhana. Perbedaan antara Arab sama Indonesia. Kalau kita di Indonesia menghormati ulama, ngapain? Kalau salaman sama ulama, salah satu tanda menghormati ulama apa? Cium tangan. Ini kan budaya Indonesia. Kebiasaan. Kalau di Arab Saudi mana boleh? Tidak boleh. Bahkan ada yang terlalu ketat masalah ini. Dia tidak boleh sujud karena sujud hanya lillahi ta'ala. Sujud karena Allah, bukan sujud untuk makhluk. Dianggap syirik. Salaman sama guru saja, dia tidak boleh. Boleh saja salaman sama orang tua saya. Selain itu tidak boleh. Bahkan ada yang menganggap haram. Budaya. Tapi apa yang berlaku budaya di Arab? Kalau hormati seorang ulama mau salaman, malah cuk kepalanya. Kira-kira kalau kita ketemu kiai, dia lebih senior dan tua,